Nama saya Citra, seorang wanita yang pernah menjadi menantu di sebuah keluarga terpandang. Yang pernah diusir dari rumah hanya karena tidak bisa memiliki anak. Tapi saya tidak memilih untuk jatuh. Saya memilih diam untuk membesarkan anak saya. Memilih untuk menjadi kuat agar bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai saya. Kisah hari ini adalah tentang kepulangan saya. Setelah 4 tahun diusir dari rumah yang pernah saya sebut keluarga. Kapan kamu mau kasih ibu cucu? Hah Citra. Suara ibu mertua saya menggema di tengah acara selamatan tahunan keluarga. Seperti pukulan tak terduga tepat di dada saya. Saya sedang mengangkat mangkuk nasi ke mulut. Sepotong telur balado, bahkan belum sempat saya ambil. Tapi kerongkongan saya sudah tercekat. Pasang-pasang mata tertuju pada saya. Seolah mereka hanya menunggu pertanyaan itu dilontarkan agar semua punya alasan untuk menatap saya seperti orang asing yang salah duduk di meja makan. Saya perlahan meletakkan sumpit. Tangan saya sedikit gemetar. Berusaha menahan bibir agar raut wajah tidak berubah. Kursi yang saya duduki. Kursi plastik merah yang diletakkan di ujung meja. Sempit dan rendah. Sama seperti posisi saya di rumah ini. Selalu di pinggiran. Di meja. Semua orang punya tempat duduk sendiri. Punya nasi yang disajikan lebih dulu. Ada yang bertanya, "Kakak mau makan apa?" Mau tambah sayur tapi saya. Sejak duduk sampai sekarang. Tidak ada seorang pun yang bertanya apapun selain ibu mertua. Dan pertanyaan itu tak ubahnya tusukan ke dalam hati. Rina, adik ipar saya, menopang dagu di meja. Bibirnya menyeringai penuh makna. Mungkin karena sionya cocok. Jadi agak susah punya anak. Itu wajar. Kalimat itu diakhiri dengan tawa kecil yang sinis. Membuat suasana yang sudah dingin menjadi semakin beku. Saya hanya bisa tersenyum masam. Senyum yang saya sendiri tidak tahu mengapa saya paksakan. Tangan saya yang gemetar membuat sepotong telur jatuh dari mangkuk. Telur itu menggelinding di atas meja lalu pecah berantakan. Tidak ada yang menunduk untuk mengambilnya. Tidak ada yang bertanya, apakah saya baik-baik saja. Keheningan saya seolah sudah menjadi hal yang wajar. 3 bulan sebelumnya. Ibu mertua berkata, "Citra, nanti kalau ada waktu luang, ibu antar kamu periksa kandungan rutin ya. Perempuan juga harus perhatikan kesehatan. Kan?" Saya pikir beliau benar-benar peduli. Jadi saya mengangguk tanpa berpikir panjang. Hari itu, ibu membawa saya ke sebuah klinik swasta di kota. Dokter menanyai saya berbagai hal pribadi yang tidak pernah saya siapkan jawabannya. Ibu duduk di luar. Tetapi tak lama kemudian masuk ke dalam ruangan. Berkata kepada dokter dengan nada tegas. "Periksa yang teliti ya. Dok, kami curiga dia tidak bisa punya anak." Saya membeku. Hina adalah satu-satunya kata yang terlintas di benak saya saat itu. Hasil akhirnya belum jelas. Dokter hanya bilang perlu pemantauan lebih lanjut. Belum bisa disimpulkan. Tetapi ibu mertua saya tidak menunggu. Begitu sampai di rumah, beliau memanggil seluruh keluarga. Berteriak di tengah halaman. "Dia mandul. Pasti. Jangan berharap apa-apa lagi." Saya berdiri di sana seperti disiram air es di depan seluruh keluarga. Suami saya, Bima, berdiri di samping tanpa berkata apa-apa. Matanya menghindari tatapan saya. Saya melihat dengan jelas kelegaan di matanya. Seolah-olah akhirnya ada alasan baginya untuk tidak perlu lagi membela istrinya. Sejak hari itu, saya disingkirkan dari semua urusan rumah. Setiap kali ada acara selamatan, upacara adat, atau kumpul keluarga, nama saya tidak lagi ada dalam daftar tugas. Pembicaraan tentang tanah dan properti tidak boleh saya dengar. Juga tidak ditanyai. Setelah upacara selesai, saat hidangan disajikan, saya dipanggil makan paling akhir. Setelah semua orang selesai. Sore ini,
Setelah membereskan beberapa meja makan, saya diam-diam mencuci piring di dapur belakang. Tidak ada yang menyuruh. Tidak ada yang meminta. Dan tidak ada yang berterima kasih. Saya merasa itu adalah tugas saya. Seperti biasanya, saat sedang mencuci sebuah mangkuk, saya menemukan mangkuk saya sendiri. Mangkuk yang baru saja saya gunakan tadi tergeletak di keranjang cucian dengan sisa nasi dingin. Sumpitnya patah jadi dua. Mungkin ada yang tidak sengaja mematahkannya. Saya mengambilnya dan terpaku. Kursi plastik merah yang saya duduki sejak hari pertama menjadi menantu masih ada di sudut meja makan. Usang dan tergores. Belum pernah sekalipun saya diizinkan duduk di kursi utama. Tempat yang dulu milik kakak ipar saya yang telah meninggal dalam kecelakaan 4 tahun lalu. Belum pernah. Meskipun saya sudah menjadi menantu selama 3 tahun. Terdengar panggilan dari luar pagar. Ibu Wati. Ada di rumah. Saya mendengar ibu mertua tertawa. Berjalan keluar membuka gerbang. Saya di rumah. Silakan masuk. Oh. Biar saya perkenalkan. Ini istri Bima. Numpang tinggal sementara di sini. Saya membeku di balik pintu kayu. Numpang tinggal selama 3 tahun menjadi menantu. 3 tahun menahan segala cemoohan. Segala kesabaran. Ternyata ibu mertua saya masih menyebut saya sebagai orang yang menumpang. Malam itu, saya kembali ke kamar untuk mengambil pakaian mandi. Saat membuka laci meja rias, setumpuk kertas tua jatuh. Karena penasaran, saya mengambilnya. Itu adalah hasil pemeriksaan kandungan 3 bulan lalu. Saya pikir sudah dibuang. Di bawahnya ada selembar kertas kecil yang dilipat 4. Saya membukanya. Itu adalah surat cerai tanpa tanda tangan. Tetapi di baris terakhir ada tulisan tangan yang sangat saya kenal. Setuju dengan usulan ibu. Saya duduk di tepi ranjang. Tangan saya meremas kertas itu. Dada saya sesak. Di balik diamnya Bima, suami saya, ada sebuah kesepakatan yang telah selesai dibicarakan. Saya menggigit bibir. Menahan napas panjang, agar tidak keluar. Hati saya hampa, seperti kursi plastik merah di luar sana. Selalu ada tapi tidak pernah dianggap bagian resmi dari meja makan. Saya masih duduk tak bergerak di depan laci yang terbuka. Tangan saya belum melepaskan surat cerai itu. Kalimat yang tercetak dingin seolah baru saja mengupas sebuah kebenaran yang selama ini sengaja tidak ingin saya percayai. Surat itu bukan saya yang menulis. Bukan pula saya yang inginkan. Melainkan ibu mertua saya yang menyiapkannya sendiri. Tinggal menunggu Bima, suami saya, menandatanganinya saja. Saya menghela napas panjang. Jantung saya berdebar lebih pelan. Tetapi rasa sakit itu seolah memukul balik dari perut ke tenggorokan. Saya tidak tahu harus marah, sedih, atau menangis. Mungkin perasaan mati rasa itu adalah campuran dari semua yang akan dialami seorang istri yang didorong keluar dari pernikahannya tanpa dimintai pendapat. 2 hari setelah acara selamatan itu, saat saya baru saja pulang, Ibu Wati sudah berdiri di depan pintu kamar kami. Tangan terlipat di dada. Beliau tidak memanggil, tidak bertanya, hanya mengucapkan satu kalimat tegas. Mulai hari ini, Citra pindah ke kamar sebelah dapur. Ibu perlu menata ulang kamar ini untuk Bima istirahat. Saya berdiri membeku. Mata menatap ke dalam kamar. Tempat saya tinggal selama 3 tahun. Meskipun tidak banyak cinta, tetap satu-satunya tempat yang bisa saya sebut milikku. Saya menoleh ke arah Bima. Dia berdiri di samping ibunya. Mata menunduk ke lantai. Tanpa sepatah kata penolakan. Tanpa satu gerakan pun untuk menahan saya. Saya tidak menangis. Hanya mengangguk. Lalu masuk ke kamar untuk mengemasi barang-barang saya sendiri. Kamar baru itu adalah sebuah ruangan kecil sekitar 10 meter persegi. Terletak di sebelah gudang dan dekat dapur belakang.
Tidak ada jendela. Dindingnya belang-belang. Dan lantai keramik tuanya sudah retak di beberapa tempat. Di dalam kamar ada sebuah ranjang besi tunggal. Kasur tipis yang sudah usang. Dan kipas angin yang berderit saat dinyalakan. Malam itu, saya berbaring miring meringkuk dalam selimut tipis. Mendengar suara tikus berlarian di langit-langit. Bau apek dari gudang sebelah menyelinap melalui celah dinding. Menyengat dan tidak nyaman. Saya menarik selimut hingga ke leher. Mencoba memejamkan mata dalam kegelapan. Tetapi mata saya terus terbuka. Kepala saya kosong seperti ruang hampa tak berujung. Saya mengirim pesan singkat kepada Bima. Bisa kita bicara sebentar? Tidak ada jawaban. Selama seminggu berikutnya, dia tetap pulang tepat waktu. Tetapi tidak sekalipun mampir ke kamar tempat saya tinggal. Dia berganti pakaian di kamar lama. Menggantung kemejanya di kursi. Berbaring di tempat tidur, lalu mematikan lampu. Kami tidak berbicara. Tidak mengucapkan selamat pagi. Juga tidak menanyakan kabar di malam hari. Saya makan bersama ibu mertua, asisten rumah tangga, dan kadang-kadang Rina. Odekeeper. Setiap kali makan, selalu ada kalimat yang disisipkan di antara percakapan yang seolah-olah biasa saja. Istri orang lain nikah setengah tahun sudah ada kabar baik. Kita sampai sekarang belum dengar apa-apa. Saya menunduk makan. Mengunyah tanpa tahu apa yang saya makan. Kalimat itu tidak perlu ditekankan. Sudah cukup membuat pendengarnya merasa seperti jarum yang perlahan menusuk harga diri. Malam itu, saya memeriksa lemari untuk mencari jaket lama yang hendak dicuci. Tanpa sengaja tangan saya menyentuh sebuah amplop tebal. Saya mengeluarkannya. Dan tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Surat cerai. Kertas A4 yang dicetak jelas. Dilipat 2. Di luarnya ada tulisan tangan dengan tinta biru. Untuk Citra. Saya membukanya dan membaca baris demi baris. Di bagian isi, selain pasal-pasal dingin seperti tidak menuntut pembagian harta. Harta tetap sesuai perjanjian pranikah. Ada juga tanda tangan Bima tanpa tanggal. Tapi goresan penanya jelas baru. Saya terduduk lemas di kursi sekali lagi. Kertas tipis itu membuat saya sesak seolah ada yang mendorong saya jatuh dari perahu yang pernah saya yakini aman. 3 tahun menjadi istri. 3 tahun hidup di samping pria itu. Merawat. Memasak. Bekerja untuk membantu membayar semua pengeluaran. Dan pada akhirnya, yang saya dapatkan hanyalah surat cerai yang disiapkan tanpa sepengetahuan saya. Apakah karena saya tidak punya anak? Dia menganggap saya sebagai beban. Atau karena saya tidak lagi berharga di mata seluruh keluarga ini, saya melipat surat itu. Berjalan ke ruang tamu. Ibu mertua sedang merangkai bunga. Vas bunga lili diletakkan di tengah meja. Aromanya menusuk hidung. Saya meletakkan surat itu dengan lembut di hadapannya. Beliau tidak mengangkat kepala. Terus merapikan setiap kelopak bunga seolah tidak terjadi apa-apa. Begini cara keluarga ibu menyelesaikan masalah menantu yang tidak punya anak, tanya saya. Suara saya anehnya tenang. Meskipun di dalam hati saya menjerit. Beliau merapikan sehelai daun lalu menjawab dengan suara pelan tapi cukup jelas. Jangan berlebihan. Sebentar lagi ada tamu. Saya berdiri di sana beberapa detik lagi. Menatap wanita tua yang masih dengan tenang merangkai bunga. Seolah-olah pernikahan putranya hanyalah barang yang salah letak dan perlu dibuang. Saya berbalik masuk ke kamar. Pintu tertutup di belakang saya. Tetapi saya tahu yang baru saja terbuka adalah retakan besar di hati saya. Retakan yang tidak akan pernah sembuh. Siang itu, saya sedang berdiri di teras mengupas mangga, ketika mendengar suara Ibu Wati dari dalam rumah. Citra, cepat bawa piring buahnya ke dalam. Orang-orang sudah hampir selesai makan. Saya buru-buru menyekat tangan ke baju. Membawa piring mangga ke ruang makan. Begitu meletakkannya di meja, saya mendengar suara Rina. Odekeeper.
yang terdengar lembut, tetapi tidak bisa menyembunyikan nada sindirannya. "Mangkuk kakak dipisah ya," kata ibu. "Nanti orang lain pakai bisa ketularan sial." Saya tertegun sejenak. Suasana makan yang tadinya ramai, mendadak hening sejenak. Tapi kemudian tidak ada yang berkata apa-apa. Tidak ada yang bereaksi. Semua orang melanjutkan mengambil makanan. Menuang air. Seolah kata-kata tadi hanyalah ucapan sambil lalu. Suami saya menunduk. Sumpitnya bergerak cepat. Tapi jelas. Tidak ada makanan yang masuk ke piringnya. Saya mengangguk pelan. Menarik kursi plastik kecil ke sudut meja. Di atas meja, sebuah mangkuk keramik biru diletakkan terpisah di luar hidangan utama. Menunggu saya. Saya duduk diam-diam. Menyendok nasi ke mangkuk, lalu makan perlahan. Tidak berani mengangkat kepala. Acara makan selesai. Semua orang beranjak dari kursi. Saya orang terakhir yang meninggalkan meja. Begitu masuk ke dapur, saya mendengar suara Ibu Wati dengan jelas. "Kalian ingat ya? Jangan campur barang kotor kakak iparmu dengan peralatan makan keluarga kita." Saya membeku. Tidak perlu berbalik. Pun saya tahu, kalimat itu ditujukan untuk siapa. Mangkuk yang saya pakai. Sumpit yang saya pegang. Semuanya adalah barang kotor. Tiba-tiba hati saya terasa dingin seperti baru saja menelan es di tengah hujan. Saya mengumpulkan piring kotor ke wastafel. Mangkuk keramik biru saya tergeletak terpisah di sudut. Seseorang dengan santai melemparkannya ke keranjang. Sumpitnya patah dua. Saya mengambilnya. Tangan saya gemetar. Bukan karena goresan di tangan, tapi karena hati saya yang sudah tergores entah sejak kapan. Malam itu, saya membuka kotak perhiasan lama untuk mencari sepasang anting kecil untuk dipakai di acara selamatan kakek buyut minggu depan. Kotak kayu itu sudah usang. Catnya terkelupas di bagian pinggir. Di dalamnya ada beberapa perhiasan kecil dan cincin kawin yang saya simpan baik-baik di sudut. Saya sedang memegang cincin itu ketika Rina masuk tanpa mengetuk. Mencari sesuatu. Saya perlahan meletakkan cincin itu. Belum sempat menjawab, Rina sudah menjulurkan kepala. Matanya menatap tajam. "Wah, cincin ini bagus banget," kata ibu. "Nanti kalau aku nikah, aku pinjam pakai ya buat ambil hoki." Selesai bicara, dia dengan cepat memasukkan cincin itu ke jari manisnya. Memutar-mutarnya. Mengaguminya. Ya ampun. Cocok banget. Siapa tahu cincin lama jodohnya orang baru? Saya berdiri terpaku. Tangan masih memegang lap. Mulut tak bisa berkata-kata. Di ruang tamu, suara Ibu Wati dan seorang kerabat masih terdengar mengobrol. Di kamar saya, tawa puas Rina menggema seperti tamparan tanpa sentuhan. Cincin yang pernah menjadi janji. Menjadi bukti pernikahan 3 tahun saya dan Bima. Kini menjadi bahan lelucon di tangan orang lain. Orang yang mungkin akan menggantikan saya di sisi Bima nanti. Saya tidak lama di kamar. Berjalan ke teras. Saya duduk di anak tangga. Menopang. Dagu menatap deretan bunga kertas di dinding. Bunga yang saya tanam saat baru menjadi menantu. Ibu Wati pernah memuji. Anak perempuan yang bisa menanam bunga kertas adalah orang yang tahu menjaga tradisi keluarga. Saat itu saya sangat bangga. Saya pikir saya akan menjadi menantu yang sesungguhnya. Tahu diri. Sabar. Dan bertanggung jawab. Tapi semakin lama, saya semakin merasa hanya seperti tamu. Ikut menyumbang uang renovasi rumah tapi nama tidak ada di sertifikat. Ikut membantu memasak untuk selamatan, tapi tidak ada di daftar tugas. Saya mengeluarkan ponsel. Berniat menelepon ibu saya. Tangan saya gemetar. Saya tidak tahu harus mulai dengan kalimat apa. "Bu, aku lelah." Atau "Bu, aku mau pulang." Keduanya tidak berani saya katakan karena saya tahu. Begitu mendengar suara ibu,
Saya akan menangis. Layar ponsel menyala. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Jangan menunggu lagi. Dia sudah tanda tangan. Tidak ada nama. Tidak ada penjelasan. Tapi saya tahu hanya ada satu orang yang bisa mengirim pesan itu. Saya duduk membeku. Hati seperti diremas. Saya tidak menangis. Napas, saya pun tidak berat. Hanya merasa seperti baru saja ditarik paksa dari tempat yang saya anggap sebagai rumah. Satu kalimat. Dia sudah tanda tangan. Ringan seperti angin tapi berat seperti batu. Itulah titik akhir dari 3 tahun pengorbanan. Dari semua usaha diam-diam yang tidak pernah saya ceritakan pada siapapun. Saya tidak pernah berpikir seseorang yang menjadi bagian dari keluarga bisa dianggap tidak ada. Sampai saya melihat kartu undangan akikah keponakan perempuan saya. Di bagian tengah tercetak jelas penyelenggara acara Rina Dwi Astuti. Di bagian bawah tertulis tamu kehormatan Bapak Bima dan istri. Saya melihatnya berulang kali. Tidak ada nama saya. Tidak sepatah kata pun. Saya tidak tahu harus merasa sedih atau geli. Sedih karena disingkirkan dari peran sebagai istri. Istri sah yang secara hukum belum bercerai. Geli karena saya, yang pernah memasak, merawat setiap hidangan untuk seluruh keluarga, kini hanya menjadi bayangan tanpa nama di kartu undangan. Acara diadakan di sebuah restoran kecil di kota. Tempat yang sama di mana 3 tahun lalu saya dan Bima melangsungkan resepsi pernikahan. Hari itu, saya datang lebih awal seperti kebiasaan saya. Menyingsingkan lengan baju membantu membawa nampan buah. Mengelap cangkir. Menata meja dan kursi. Bahkan lilin dekorasi. Saya tidak menyalahkan Rina. Karena bagaimanapun itu, adalah hari bahagia untuknya. Saya hanya bekerja dalam diam. Ketika tamu sudah hampir lengkap. Saya berhenti di lobi dan melihat sekeliling. Ibu Wati berdiri di tengah ruangan. Wajahnya berseri-seri. Tangannya menarik Rina ke sisinya, lalu berseru. Menantu bungsu, ibu ini cekatan sekali. Mengurus semuanya dari A sampai Z. Kalian cepat foto sama mereka berdua. Saya berdiri di balik tirai putih. Merasa seperti sedang menyaksikan acara orang lain. Tidak ada yang menyebut saya. Tidak ada ucapan terima kasih atas hari-hari saya mempersiapkan logistik. Bima berdiri di samping ibunya. Mengangguk dan tersenyum seadanya. Matanya sempat melirik saya sekali lalu cepat-cepat berpaling seolah takut ketahuan. Saat acara dimulai, saya diam-diam mencari tempat duduk. Mata saya melihat sebuah kursi kosong di meja utama di sebelah Bima. Saya melangkah mendekat. Tetapi sebelum sempat duduk, ibu mertua menghentikan saya. Suaranya sangat lembut tetapi tidak bisa menyembunyikan ketegasannya. Citra, kamu duduk di meja sana saja ya. Meja ini untuk Besan dan keluarga Bima sama cucu. Saya terdiam. Seluruh ruangan seolah hening sekejap. Bima mengangkat kepala. Tatapannya terkejut lalu menunduk lagi, seolah sedang sibuk memikirkan sesuatu yang sangat penting. Saya menggigit bibir bawah. Mundur. Berbalik ke arah ujung ruangan. Tempat meja tambahan untuk asisten rumah tangga dan anak-anak. Saya duduk semeja dengan anak-anak kecil yang sedang bermain jus jeruk. Seorang pramusaji lewat dan bertanya pelan. Mbak ini sepupu dari pihak ayah ya? Saya tersenyum kaku. Tidak tahu harus mengangguk atau menggeleng. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya tidak bisa menentukan peran saya sendiri di acara keluarga. Saya makan tanpa merasakan apapun. Pikiran saya melayang entah kemana di antara suara piring dan tawa riang dari meja utama. Mereka bahagia. Mereka bersulang. Mereka tidak peduli ada seseorang yang duduk di belakang sedang mengunyah nasi yang kering seperti pasir. Saya, yang pernah menjadi menantu sulung, kini tak ubahnya tamu tak diundang. Saat acara selesai, saya membantu membawa barang-barang ke mobil. Tanpa sengaja, saya menjatuhkan sebuah mangkuk keramik kecil dari nampan.
Mangkuk itu retak lalu pecah menjadi dua tepat di kaki tangga darurat. Saya menunduk untuk mengambilnya. Tangan saya masih gemetar. Ketika Ibu Wati muncul entah dari mana, suaranya sengaja dikeraskan agar semua orang mendengar. Mangkuk itu memang untuk Citra. Tidak usah disayangkan. Barang lama. Saya menatap pecahan keramik di tangan. Air mata tumpah ruah. Hati saya sesak. Ternyata saya juga hanya barang lama. Bagian yang sudah retak, tapi belum sempat dibuang. Dalam perjalanan pulang, saya melewati koridor menuju rumah utama. Tiba-tiba mendengar suara ibu mertua berbisik dengan seseorang. Oh, dia. Iya. Mantan istrinya Bima itu, sekarang masih numpang tinggal saja. Surat-suratnya sudah beres kok. Saya tidak berhenti. Tidak menoleh. Juga tidak bereaksi. Saya hanya mengencangkan tali tas. Berjalan cepat ke gerbang utama. Mengabaikan sapaan yang masih menggantung di belakang. Di dalam hati saya, badai kecil sedang terbentuk. Perlahan tapi pasti. Mungkin seseorang yang namanya dihapus dari undangan. Didorong dari tempat duduknya. Lalu diberi gelar mantan istri juga punya batas kesabaran. Saya memarkir motor di depan gerbang pemakaman desa tempat keluarga suami mengadakan tahlilan untuk almarhum ayah mertua. Di tangan saya ada sebungkus lontong sayur yang dibungkus daun pisang. Terbungkus rapi dalam kertas koran bekas dan diikat dengan tali rafia. Saya meletakkan bungkusan itu di jok motor. Menghela napas perlahan, lalu mundur. Tidak masuk ke dalam. Bukan karena saya tidak mau masuk, tapi karena saya tidak diizinkan. 3 hari sebelumnya, saya mengirim pesan kepada Ibu Wati. Bu, ada yang bisa Citra bantu Citra siapkan untuk acara ya? Bu, pesan terkirim. Kurang dari 10 menit kemudian. Rina membalas. Kata ibu tidak perlu. Kak, urusan rumah biar kami yang urus. Ibu juga berpesan. Kakak tidak usah datang. Tamu-tamu sekarang hanya kenal aku. Takut salah panggil nanti jadi canggung. Saya membaca pesan itu berulang kali. Kakak tidak usah datang. 4 kata yang seperti perintah pengusiran tanpa suara. Saya menyimpan ponsel. Tidak membalas. Tapi malam itu saya tidak bisa tidur. Bukan karena marah. Tapi karena sedih. Pagi ini saya bangun pagi-pagi sekali memasak sepanci kecil lontong sayur. Tidak perlu ada yang mengingatkan. Saya merasa itu kewajiban saya. Bagaimanapun, saya masih menyandang status menantu selama 3 tahun. Pernah memegang tangan ayah mertua saat ke rumah sakit. Pernah terjaga semalaman membuatkan bubur untuknya di hari-hari terakhirnya. Setelah matang, saya membungkus 1 porsi di kotak plastik. Membungkusnya dengan koran bekas, lalu mengikatnya dengan hati-hati seperti sebuah hadiah. Saya sampai di gerbang pemakaman tapi tidak berani masuk. Saya tahu jika saya muncul, Ibu Wati akan tidak nyaman. Saya hanya berdiri di luar. Meletakkan bungkusan itu di jok motor. Lalu menangkupkan tangan di depan dada. Memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ayah, Citra tidak diizinkan masuk. Tapi Citra tetap ingat, ayah. Semoga ayah mengerti. Saat itu, hati saya hampa seperti orang yang berdiri di tepi dunia, yang pernah menjadi milik saya. Angin sepoi-sepoi terasa dingin. Saya menarik kerah jaket. Berdiri di sana beberapa saat lagi, lalu berbalik pergi. Saya teringat acara pemakaman tahun lalu ketika ayah mertua meninggal mendadak karena stroke. Hari itu, Ibu Wati masih memegang erat tangan saya di halaman rumah. Air matanya berlinang. Mulai sekarang, Ibu anggap kamu seperti anak kandung sendiri. Saya juga menangis dan mengangguk. Saya percaya padanya. Saya pikir mulai saat itu saya akan diakui. Akan menjadi keluarga yang sesungguhnya. Tapi sekarang, di hari yang sama, beliau hanya mengirim 1 pesan melalui putrinya, jangan datang.
nanti merusak suasana. Saya duduk sendirian di bawah pohon di luar gerbang pemakaman. Di samping tembok yang sudah kusam. Suara doa terdengar dari dalam. Saya menatap ke langit. Dalam hati bertanya, bisakah kasih sayang ditarik kembali seperti orang menarik surat yang belum sempat terkirim seorang penjaga makam lewat? Melihat saya lalu mengangguk menyapa. Saya menunduk membalas sapaannya tapi tidak berkata apa-apa. Kerongkongan saya tercekat. Udara sejuk tidak mampu mengusir rasa sepi. Ketika saya kembali untuk mengambil motor, saya melihat bungkusan lontong itu masih utuh di atas jok. Saya pikir seseorang sudah membawanya masuk. Tapi ternyata masih di sana. Tidak tersentuh. Di bawah bungkusan itu ada secarik kertas kecil yang dilipat 4. Diselipkan di antara tali pengikat. Saya membukanya. Itu adalah tulisan tangan seseorang. Mbak, tadi ada yang coba kasih bungkusan ini ke dalam. Tapi ibunya tidak mau terima. Disuruh taruh lagi di jok motor. Saya tidak menangis. Tapi tangan saya yang memegang bungkusan itu gemetar hebat. Bungkusan itu masih hangat. Tapi hati saya sedingin es. Merasa seperti baru saja memberikan sisa ketulusan terakhir saya ke tempat yang tidak membutuhkannya. Penjaga makam tadi menghampiri. Berkata pelan, "Mbak, tadi ada anak muda yang turun dari atas cerita begitu." Saya mau panggil Mbak tapi lihat Mbak duduk diam sekali. Saya mengangguk tanpa bicara. Terkadang ada cerita yang tidak perlu diucapkan. Satu tindakan saja sudah cukup. Sampai di rumah, saya membuka ponsel. Berniat mengirim pesan kepada ibu saya. Tapi sebelum sempat mengetik, saya melihat sebuah pesan belum terbaca dari nomor tak dikenal. Kak Citra. Saya, Maya. Sepupu Mas Bima. Saya perlu bertemu kakak. Saya tahu tentang hal yang disembunyikan ibu dari kakak selama ini. Saya mengerutkan kening. Maya. Nama yang asing, tapi juga familiar. Sepupu dari pihak suami. Yang pernah kuliah di luar kota. Jarang pulang. Saya membaca pesan itu 3 kali. Di kepala saya, begitu banyak pertanyaan muncul bersamaan. Apa yang disembunyikan ibu mertua dari saya? Mengapa Maya berinisiatif mencari saya sekarang? Saya duduk di tempat tidur. Tangan masih memegang ponsel. Hati saya bingung. Tapi satu hal yang saya tahu pasti. Saya akan bertemu Maya. Karena saya perlu tahu di mana batas kepalsuan di rumah yang pernah saya sebut rumahku. Warung soto di sudut pasar lama. Tempat saya dan Bima pernah berkencan setiap Sabtu sore saat masih kuliah. Warung itu masih sama. Meja stainless steel kusam. Beberapa kursi plastik berjejer rapat. Hanya hati saya yang sudah berbeda. Dan orang yang duduk di hadapan saya hari ini bukan lagi suami saya dulu. Melainkan seorang gadis mungil. Namanya Maya. Sepupu dari pihak suami. Orang yang hanya saya temui beberapa kali di acara keluarga. Saya datang 10 menit lebih awal. Angin pasar berhembus pelan. Membawa aroma soto. Bawang goreng. Dan aroma waktu yang usang. Saya duduk di meja yang biasa kami tempati. Memesan 2 mangkuk soto. Sepiring sate telur puyuh. Dan sambal. Beberapa menit kemudian, Maya datang. Gadis itu mengenakan kemeja putih. Rambutnya diikat rendah. Tangannya memeluk sebuah buku catatan lama dan sebuah amplop coklat. Sebelum saya sempat bertanya, Maya meletakkan buku catatan itu di atas meja. Mendorongnya ke arah saya. Kakak harus lihat ini. Saya mengambil buku catatan itu. Di halaman pertama tertulis, Oktober. Tahun pertama kuliah. Tulisan tangan yang kecil dan rapi. Mencatat detail setiap hari. Setiap jam. Ada nama dokter. Alamat klinik. Bahkan catatan transfer sebesar 7 juta rupiah. Alasannya pemeriksaan hormon wanita. Maya berkata pelan. Suaranya bergetar tapi jelas.
4 tahun lalu, saya sempat menumpang di rumah Ibu Wati beberapa bulan untuk magang. Suatu kali saat membuang sampah, saya menemukan hasil pemeriksaan kesehatan kakak terselip di kalender bekas. Saya diam-diam membacanya dan penasaran mencari tahu nama-nama di dalamnya. Kemudian, ketika tidak sengaja mendengar ibu menelepon klinik, saya mulai mencatat semuanya. Saya membolak-balik beberapa halaman. Setiap halaman adalah catatan harian yang membuktikan hal-hal yang tidak pernah saya duga. Ibu mertua saya, orang yang pernah memegang tangan saya di pemakaman ayah mertua dan berkata kamu adalah anakku, ternyata adalah orang di balik rencana untuk menyingkirkan saya dari keluarga. Maya menggigit bibir. Awalnya saya pikir ibu melakukan itu karena sayang pada Mas Bima. Takut dia tidak punya keturunan. Tapi semakin lama saya lihat, rasanya tidak benar. Ibu tidak hanya ingin kakak pergi, tapi ingin kakak pergi dengan cap tidak bisa punya anak. Apa kakak tahu ibu pernah meminta seseorang meresepkan obat pengatur hormon yang tidak jelas sumbernya lalu bilang itu jamu penyubur kandungan? Saya mendengarnya dan kepala saya pusing. Semua yang tadinya rumit kini mulai terangkai dengan cara yang menakutkan. Saya teringat pemeriksaan kesehatan terakhir 2 tahun lalu. Ketika dokter bertanya, apakah ibu pernah menggunakan kontrasepsi dosis tinggi dalam jangka waktu lama? Saya menggeleng bingung. Mereka bilang dinding rahim saya tipis. Hormon tidak seimbang. Saya bingung tapi tidak pernah berpikir penyebabnya berasal dari teh herbal yang diseduh sendiri oleh Ibu Wati setiap pagi. Saya menutup buku catatan itu, meletakkannya di meja. Tangan saya masih gemetar. Bukan karena terkejut, tapi karena saya terlalu sadar untuk mengerti. Saya tidak ditinggalkan. Saya direkayasa untuk ditinggalkan. Langkah demi langkah. Detail demi detail. Semuanya adalah sebuah konspirasi yang terencana. Maya menunduk, memberikan saya sebuah amplop lagi. Di dalam ini ada tangkapan layar transaksi transfer yang pernah Ibu Wati minta saya urus waktu saya kerja paruh waktu di perusahaan keluarga. Di situ tertulis jelas, terima kasih, dokter, atas bantuannya. Pernah Ibu menyuruh saya menghapus semua riwayat pesan. Tapi saya diam-diam menyimpan beberapa. Saya membuka amplop dan melihat foto-foto itu. Setiap foto adalah sebuah potongan puzzle. Saya melihat nama akun, kode transaksi, waktu, dan isinya. Itu adalah bukti. Saya menatap Maya, gadis kecil di hadapan saya. Tangannya menggenggam erat sendok plastik. Matanya memerah. Saya meletakkan tangan saya di atas tangannya. Terima kasih, Maya. Maya hanya berkata satu kalimat. Saya hanya takut satu hal. Kakak tidak berani melawan. Saya tidak langsung menjawab. Di kepala saya saat itu, sebuah daftar sedang terbentuk dokter, klinik, staf medis, asisten rumah tangga yang pernah mengantarkan teh obat, bahkan pengacara kenalan saat saya masih bekerja di perusahaan keuangan. Saya bukan lagi Citra, menantu yang pendiam. Saya sudah mengerti bahwa diam adalah persetujuan. Jika saya tidak bertindak, maka orang-orang seperti saya di masa depan juga akan disingkirkan dengan cara yang sama. Saya menoleh ke Maya, bertanya pelan. Jika ibu tahu kamu memberitahu saya, apa kamu tidak takut? Dia mengangguk lalu berbisik. Saya hanya takut satu hal. Kakak tidak berani melawan. Kalimat itu seperti percikan api yang menyentuh bara yang telah lama terpendam dalam diri saya. Saya duduk di sebuah klinik kecil di kawasan Jakarta Selatan. Angin dari kipas langit-langit menghembuskan bau antiseptik yang ringan. Tangan saya sedikit gemetar saat dokter meletakkan hasil USG di depan saya. Matanya menatap lembut. Selamat ya, Bu. Kehamilannya sudah lebih dari 5 minggu. Tapi rahimnya agak lemah, jadi perlu istirahat total selama 3 bulan pertama. Saya mendengarnya seolah seseorang baru saja mengatakan sesuatu di luar imajinasi saya.
Hamel. Saya. Yang telah divonis tidak bisa memiliki anak. Yang pernah dipaksa oleh ibu mertua untuk diperiksa. Yang dicibir oleh seluruh kerabat di setiap acara makan. Ternyata hamil. Tepat 3 hari setelah meninggalkan rumah itu. Saya mengelus perut saya. Jantung berdebar kencang. Rasa nyeri samar terasa di pinggang kiri. Seolah mengingatkan saya bahwa saya sedang membawa kehidupan kecil. Diam-diam. Seperti cara bayi ini masuk ke dalam hidup saya. Tidak berisik. Tidak ada pertanda. 3 hari sebelumnya. Setelah bertemu dengan Maya di warung soto. Saya mengemasi barang-barang di tengah malam. Tanpa suara. Hanya melipat beberapa potong pakaian ke dalam koper kecil. Di meja rias. Saya meninggalkan secarik kertas bertuliskan. Menantu ini mohon pamit. Untuk selanjutnya. Biarkan hukum yang menyelesaikan. Saya tidak membawa banyak barang. Hanya dokumen pribadi. Ponsel. Dan sebuah buku harian. Saya pergi saat langit mulai mendung. Cahaya lampu kuning di gang tua memantul di jalanan yang basah. Perut saya terasa nyeri. Dada saya sesak. Saat itu saya pikir karena begadang. Stres. Karena air mata yang belum sempat tumpah, tapi terus menumpuk di dada. Saya menyewa sebuah kamar kos kecil di kawasan Tebet. Di sebuah gang di dekat pasar. Kamar itu tidak lebih dari 10 meter persegi. Kipas anginnya berderit. Airnya kecil. Kasurnya tipis. Tapi itu adalah tempat pertama setelah 3 tahun. Saya bisa bernapas, lega tanpa takut dihakimi. Setiap pagi saya bekerja paruh waktu di sebuah tempat fotokopi di dekat situ. Pekerjaannya tidak berat. Cukup untuk membayar sewa kamar dan makan. Setiap sore saya menyempatkan diri ke klinik swasta milik seorang teman lama untuk memeriksa kehamilan. Saya tidak membiarkan siapapun tahu saya masih di Jakarta. Tidak ada kerabat. Tidak ada teman. Apalagi keluarga suami. Hari saya menerima hasil USG. Saya duduk di bangku taman rumah sakit selama lebih dari 1 jam. Di kepala saya. Satu pertanyaan terus berulang. Mengapa baru setelah saya pergi? Saya tahu bahwa saya sebenarnya baik-baik saja. Saya teringat bulan-bulan meminum obat yang diberikan ibu mertua. Katanya itu teh herbal. Teh untuk hormon. Baik untuk wanita. Saya teringat saat dokter bertanya, apakah ibu pernah menggunakan kontrasepsi dosis tinggi? Saya menggeleng karena saya tidak tahu apa yang saya minum setiap hari. Sekarang saya mengerti. Anak ini datang sebagai penyelamat. Sebagai bukti tak terbantahkan bahwa saya tidak mandul. Bahwa saya telah ditipu. Dimanipulasi. Dan yang terpenting, bahwa saya berhak mempertahankan makhluk kecil ini sebagai satu-satunya sisa dari pernikahan yang saya kira sudah mati. Saya memberikan nama panggilan untuk anak saya di buku harian. Bagas. Yang berarti kuat dan tegar. Agar ia menjadi penerang dalam kegelapan yang pernah saya alami. Suatu sore setelah menutup toko fotokopi. Saya kembali ke kamar kos dan melihat notifikasi pesan di ponsel. Nomor tak dikenal. Saya membukanya. Citra. Ibu masuk rumah sakit. Orang-orang bilang kamu hamil. Pulanglah. Jangan sampai orang luar lihat. Ibu meninggal tanpa ada menantu sulung. Saya membacanya berulang kali. Setiap kata seperti pukulan di dada. Bukan karena Ibu Wati dirawat. Tapi karena kalimat terakhir. Jangan sampai orang luar lihat ibu meninggal tanpa ada menantu sulung. Ternyata ketika mereka butuh status. Saya dipanggil kembali. Ternyata saya bukan lagi mantan istri Bima, seperti yang mereka bisikkan di acara akikah. Saya diingat demi kehormatan. Demi citra. Demi pandangan orang lain. Saya meremas ponsel. Hati saya sedingin es. Saya pernah naif berpikir. Dengan mundur, saya akan tenang. Tapi ternyata mereka hanya ingin saya lenyap.
bukan karena mereka membenci saya, tapi karena saya tahu terlalu banyak. Saya menatap pesan dari adik ipar saya. Kalimatnya singkat dan dingin. Ibu sakit parah. Dokter bilang tidak akan selamat. Kalau bisa, kakak pulang. Orang-orang bilang kakak hamil. Sebaiknya biarkan ibu pergi dengan menantu sulung di sisinya. Saya mematikan layar. Hati saya tidak bergejolak. Pesan itu, jika datang setahun lebih awal, mungkin saya akan menangis. Tapi sekarang, setelah saya mengalami cukup banyak luka, setiap kata terasa seperti pisau tumpul yang mengiris tapi tidak berdarah. Hanya nyeri yang samar. Saya meletakkan ponsel di meja kayu. Menatap keluar melalui jendela kecil kedai kopi yang saya sewa 3 bulan lalu. Pagi cerah. Dari sini, saya bisa melihat gang kecil yang cerah. Tempat pelanggan setia mampir setiap pagi memesan. Kopi hitam tanpa gula ya, Mbak. Hampir setahun setelah meninggalkan rumah mertua. Dari tangan kosong, saya berhasil memiliki sebuah ruang kecil yang tenang, bersih, dan menjadi milik saya. Semuanya dimulai dari pagi hujan di bulan Maret tahun lalu. Saat kandungan saya sudah lebih dari 2 bulan. Saya berhenti bekerja di toko fotokopi karena tidak kuat berdiri lama. Setiap kali berdiri lebih dari 3 jam. Kaki saya bengkak dan perut saya kram. Saya tahu jika tidak berhenti, bayi ini tidak akan punya kesempatan. Saya duduk sepanjang sore menghitung-hitung lalu mengirim pesan kepada Lia. Teman SMA dulu. Lia, aku butuh pinjam 10 juta. Bisa. 15 menit kemudian, dia membalas. Aku transfer sekarang. Aku tidak tanya apa-apa. Hanya berharap kamu baik-baik saja. Saya tertawa sambil menangis. Di saat terburuk pun masih ada orang yang percaya saya tidak akan jatuh. Saya menggunakan uang itu untuk membeli sebuah gerobak bekas. Menempatkannya di depan gerbang rumah sakit anak. Tempat orang lalu lalang setiap pagi. Saya memilih nama Pagi Cerah untuk gerobak itu dengan harapan suatu hari anak saya, anak yang semua orang bilang tidak mungkin ada, akan tumbuh dari awal yang sulit ini. Hari-hari pertama tidak mudah. Saya diusir satpam rumah sakit karena mendorong gerobak di luar jam yang ditentukan. Dimarahi oleh penjual minuman lama karena dianggap merebut pelanggan. Pernah suatu hari hujan. Gerobak terbalik. Kopi tumpah ke baju saya. Pernah juga pelanggan mengembalikan kopi dingin. Mengeluh hambar lalu pergi tanpa sepatah kata. Saya berdiri di belakang gerobak. Tangan gemetar. Menahan air mata. Tapi saya tidak menyerah. Setiap kali gagal, saya mencatat di buku catatan jam 7 pagi. Air terlalu dingin. Jam 8.15. Kopi terlalu encer. Jam 9. Pelanggan minta tanpa gula. Lupa. Saya menganggap setiap kesalahan sebagai pelajaran. Saya belajar cara menyeduh kopi dengan takaran yang pas. Belajar cara menyimpan es. Bahkan belajar menyapa pelanggan dengan senyum meskipun hati masih berat. 3 bulan kemudian, gerobak kopi saya punya pelanggan tetap. Saya mulai cukup uang untuk membayar sewa kamar. Periksa kehamilan rutin. Bahkan menabung beberapa ratus ribu setiap minggu. Memasuki bulan kelima, saya memutuskan untuk menyewa sebuah ruko kecil. Kedai kopi pertama bernama Pagi Cerah dibuka di sebuah gang dekat pasar. Saya mendaftarkan usaha. Belajar sendiri cara berjualan online. Membuat akun di aplikasi pesan antar makanan. Awalnya tidak ada yang tahu. Tapi suatu hari saya merekam sebuah video singkat menceritakan perjalanan saya dari gerobak hingga kedai kecil. Dengan latar belakang suara detak jantung janin saya. Video itu viral secara tak terduga. Orang-orang datang bukan hanya untuk minum kopi. Mereka datang untuk mendukung seorang ibu tunggal yang diusir dari rumah karena tidak punya anak. Saya tidak menjual kopi. Saya menjual sebuah kisah perjuangan.
Ada yang mengirim pesan. Mbak, boleh ajari saya cara buat kopi? Ada yang datang ke kedai memberikan amplop kecil. Tidak banyak. Tapi saya dukung orang yang berani hidup jujur. Seminggu yang lalu, saya dihubungi oleh wartawan dari media lokal. Mereka bertanya apakah saya bersedia diliput untuk rubrik wanita inspiratif. Saya tidak langsung menerima. Saya bilang, beri saya waktu untuk berpikir. Dan hari ini, saat saya duduk di depan laptop untuk menyiapkan rencana membuka cabang kedua pagi cerah, pesan dari Rina datang. Mereka tahu saya hamil. Mereka tahu hal yang selama 3 tahun saya dituduh tidak bisa. Dan sekarang, ketika kehormatan keluarga akan hilang bersama seseorang yang terbaring di rumah sakit, mereka teringat saya masih menantu sulung. Sebuah sebutan yang dulu mereka cabut tanpa belas kasihan. Saya keluar dari kedai. Perut saya sudah membuncit memasuki bulan ke-8. Di tangan saya ada draft pertama rencana pembukaan cabang. Ponsel bardereng. Saya mengangkatnya. Kak Citra. Kan saya Lina. Wartawan dari media Jakarta. Saya ingin menulis tentang perjalanan kakak. Bisakah kakak berbagi lebih banyak tentang perjalanan memulai usaha ini? Saya tersenyum. Di kepala saya muncul sebuah nama Citra Wulandari. Wanita yang pernah diusir dari rumah karena tidak punya anak. Saya melangkah keluar dari pintu pesawat di tengah sore akhir bulan Juli. Sinar matahari keemasan menyelimuti tangga pesawat seperti lapisan madu yang berkilauan. Saya mengenakan kebaya bludru berwarna merah marun. Pakaian yang saya pesan khusus untuk hari kepulangan ini. Bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk menghormati seseorang yang pernah saya panggil ibu. Di sebelah kanan saya, Bagas kecil memegang erat jari telunjuk saya. Matanya yang cerdas mengamati Bandara Soekarno-Hatta yang baru pertama kali ia datangi. Di depan saya adalah Bima, mantan suami saya, dan Rina. Mereka tidak tersenyum, tidak menyapa. Bima terdiam sejenak. Matanya menelusuri saya dari atas ke bawah. Lalu berhenti pada anak kecil itu. Salah satu sudut bibirnya terangkat. Suaranya sedingin es. Kamu pulang untuk minta maaf pada ibu. Kalau tidak, jangan harap dapat bagian warisan. Saya tidak menjawab. Hanya menunduk untuk membetulkan sandal Bagas. Anak itu salah menginjak karena terlalu bersemangat berlari mengikuti ban berjalan bagasi. Saya tidak ingin anak saya mendengar kata-kata pedas itu. Apalagi menyaksikan tatapan penuh kebencian dari kerabat yang pernah memutuskan hubungan dengan ibunya. Sepanjang perjalanan dari bandara ke rumah, Bima menyetir. Rina duduk di kursi belakang bersama saya dan Bagas. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara musik keroncong yang samar-samar terdengar dari radio mobil yang tua. Jendela mobil buram oleh debu dan bau apek yang khas dari jok kain. Tiba-tiba, Rina mencondongkan tubuh, mengelus rambut Bagas, dan berbisik dengan nada, setengah bercanda, setengah menyindir. Untung anak ini tidak mirip kamu. Kalau mirip kasihan dia. Saya menatap lurus keluar jendela. Tangan saya masih memegang erat tangan anak saya. Saya tidak bereaksi. Tidak membalas. Tetapi mata Bagas menatap saya seolah menunggu penjelasan. Saya meremas tangannya pelan sebagai jawaban. Ada hal-hal yang tidak perlu kita katakan. Cukup hidup cukup lama untuk membuktikannya. Mobil berbelok ke gang kecil yang sudah akrab. Gerbang rumah setengah terbuka. Rumput liar tumbuh di kedua sisi. Tidak ada yang menyambut. Tidak ada bayangan orang yang dikenal. Bima mematikan mesin. Berkata singkat. Turun. Ibu menunggu di ruang tamu. Saya menggendong Bagas turun. Melangkah perlahan di atas ubin merah yang sudah pudar warnanya. Rumah itu masih sama. Dinding kuning. Atap genteng tua. Pohon mangga di halaman depan, meranggas karena panas. Setiap langkah saya adalah peneguhan hati. Tidak membiarkan kenangan lama kembali.
Ibu Wati duduk di kursi tengah ruang tamu. Posturnya masih tegak. Mengenakan baju kebaya sederhana berwarna coklat. Rambut disanggul rapi. Di atas meja ada seteko teh tua. Aroma jamu herbal tercium samar di udara. Beliau tidak menyapa saya. Tidak menatap saya. Hanya mengalihkan pandangannya ke Bagas. Anak kecil yang berdiri di belakang saya. Malu-malu bersembunyi di kaki ibunya. Beberapa saat kemudian, beliau berkata pelan seperti desahan. Dia mirip sekali dengan kakeknya. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang tersenyum. Tidak ada yang memanggil nama. Tapi satu kalimat itu sudah cukup bagi saya untuk tahu. Beliau tahu. Beliau mengenali darah dagingnya. Tetapi hatinya masih mencoba menolak. Saya tidak berkata apa-apa. Hanya menunduk memberi salam. Lalu membawa Bagas ke kamar lama saya. Kamar tempat saya pernah diusir di tengah malam, hanya dengan sebuah koper dan sebungkus lontong dingin yang diletakkan di depan pintu. Malam itu, setelah Bagas tidur, saya duduk sendirian dalam cahaya lampu tidur yang kekuningan. Melihat sekeliling kamar yang pernah menjadi saksi air mata saya setiap malam. Kamar itu tidak berubah. Gordennya masih pudar. Lemari kayunya masih ada goresan di gagangnya. Di atas meja, saya membuka koper. Mengeluarkan setumpuk berkas tebal dokumen. Bukti. Laporan bank. Hasil medis. Dan catatan konsultasi hukum. Saya tahu kali ini saya tidak pulang untuk diam. Saya pulang untuk melawan. Terdengar langkah kaki pelan di koridor. Saya menahan napas. Suara Rina berbisik melalui celah pintu yang tidak tertutup rapat. Dia pulang hanya untuk merebut warisan. Kita lihat saja berapa lama lagi, ibu bertahan. Saya membuka mata. Tidak keluar. Tidak membantah. Saya hanya menarik berkas-berkas itu lebih dekat. Meletakkan tangan saya di atasnya. Permainan belum dimulai. Tapi saya, Citra Wulandari, sudah siap? Pagi itu, saya turun dari sebuah mobil mewah berwarna hitam yang berhenti tepat di depan lobi utama kantor pusat grup Nusantara Jaya. Suara roda mobil di atas lantai marmer menggema di ruang yang sepi seperti sebuah pengumuman yang angkuh. Saya mengenakan kebaya sutra berwarna abu-abu. Menuntun Bagas, yang wajah mungil dan matanya bersinar seperti matahari kecil. Dengan tenang mengikuti langkah ibunya memasuki gedung yang pernah menjadi milik ibu mertua dan Bima. Tidak ada yang tahu. Saya adalah pemegang saham baru yang memiliki 51% saham Nusantara Jaya. Kerajaan yang pernah mereka gunakan untuk menginjak-injak harga diri saya. Yang pernah memaksa saya keluar dari rumah. Yang pernah menyingkirkan saya seperti kain lap yang sudah usang. Mereka juga tidak tahu bahwa selama lebih dari setahun, saya telah diam-diam mengumpulkan saham melalui 3 perusahaan perantara yang diwakili oleh rekan-rekan lama saya. Di dalam ruang rapat, suasananya tegang. Bima duduk di ujung meja. Ibu mertua di seberangnya. Wajahnya serius. Tangan tergenggam. Bibir terkatup rapat. Sisanya adalah para pemegang saham lama. Yang pernah menjadi mitra bisnis dekat keluarga mereka. Pintu terbuka. Saya masuk. Sekretaris rapat mengumumkan dengan singkat. Rapat umum pemegang saham luar biasa grup Nusantara Jaya, dengan ini dimulai. Dihadiri oleh perwakilan 87. 6% saham. Pihak yang diberi kuasa untuk memanggil rapat Ibu Citra Wulandari. Pemegang saham yang mewakili PT Sinar Pagi. Bima melonjak dari kursinya seolah tersengat listrik. Wajah ibu mertua saya pucat pasi. Citra Wulandari. Bima menggeram. Kamu sedang mempermainkan saya. Saya tidak menjawab. Hanya membuka tas dan mengeluarkan kontrak pengalihan saham yang telah disahkan notaris. Saya membalik setiap halaman. Suara saya ringan. Ini adalah kontrak pengalihan saham dari mitra Jepang. Ini dari investor Taiwan. Dan yang ini. Sure. 6% dari Bapak Leo Santoso.
yang pernah menjadi sahabat ayahmu. Tidak ada yang bicara. Hanya suara kertas di balik dan tatapan mata yang semakin membelalak. Saya duduk, dengan lembut menarik mikrofon mendekat. Saya tidak sedang bercanda. Saya hanya sedang membeli kembali utang kehormatan saya dengan uang saya sendiri. Presentasi dimulai. Saya menunjukkan analisis keuangan. Menyoroti penyimpangan dalam manajemen, selisih keuangan, dan laporan pajak yang tidak transparan. Wajah Bima pucat. Keringat mulai menetes. Di sampingnya, ibu mertua saya masih duduk diam. Wajahnya semakin pucat. Tidak ada lagi sanggahan. Sampai pada bagian pemungutan suara. Apakah akan mempertahankan Bima di posisi direktur utama atau tidak? Hasilnya 7 suara menolak dari 9. Bima dipecat saat itu juga. Dia berteriak. Kamu tidak punya hak kamu. Hanya sampah dari rumah ini. Saya menatap lurus ke matanya. Menjawab dengan jelas kata demi kata. Rumah inilah yang lebih dulu membuang saya. Saya hanya sedang belajar membuang sampah sesuai aturan. Ibu mertua saya akhirnya angkat bicara. Beliau berdiri. Tangan menopang punggung kursi. Suaranya parau. Citra. Kenapa kamu melakukan ini pada ibu? Saya menatapnya. Mata saya tidak beranjak. 1 detik. 2 detik. Lalu saya menjawab. Saya tidak melakukan apapun pada ibu. Saya hanya melakukan apa yang benar untuk perusahaan ini. Tempat yang dulu tidak memberikan saya 1 meja pun untuk duduk. Saya sedang merebut kembali tempat duduk saya sendiri. Ruangan itu hening. Semua orang menunduk. Tidak ada yang berani menyela. Saya berdiri. Membungkuk sesuai etika. Lalu menggandeng tangan Bagas. Melangkah keluar dari ruangan yang pernah menjadi simbol kekuasaan mereka. Sore itu juga. Berita ekonomi di televisi nasional melaporkan bahwa seorang ibu tunggal yang sukses merintis usaha, secara tak terduga, menjadi pemegang saham pengendali grup Nusantara Jaya di tengah krisis. Media sosial ramai membagikan foto saya yang diambil dari klip berita lama dengan judul wanita yang diusir dari rumah karena tidak punya anak kini. Menjadi pemilik keluarga mantan suaminya. Klip-klip lama yang pernah mencemarkan nama baik saya kembali diunggah. Tapi kali ini, penonton berpihak pada saya. Mereka tidak menghujat. Mereka mengagumi. Mereka bilang, seorang wanita yang berani memulai dari awal adalah orang yang tidak bisa dikalahkan. Saya tidak berkomentar apa-apa. Hanya mengunggah 1 kalimat singkat. Burung cerdik hinggap di atap istana. Wanita cerdik berdiri tegar di tengah badai. Malam itu, saat saya sedang bekerja di kantor, ibu mertua datang tanpa pemberitahuan. Beliau tidak mengenakan pakaian mewah. Hanya kebaya sederhana. Tangannya membawa nampan, berisi buah-buahan. Beberapa buah mangga harum manis dan seikat bunga sedap malam. Beliau meletakkan nampan itu di depan pintu. Tidak mengangkat kepala. Ibu salah. Asalkan kamu maafkan Bima. Maafkan keluarga ini. Ibu rela menukar segalanya. Saya tidak berkata apa-apa. 1 tangan menggendong Bagas yang mengantuk sambil mengucek mata. 1 tangan lagi dengan lembut menutup pintu. Saya tidak merasa menang. Tapi saya mengerti. Saya tidak butuh pengampunan dari orang yang pernah menjatuhkan saya. Yang saya butuhkan adalah pengakuan dari diri saya sendiri, dan dari putra saya yang tumbuh setiap hari dalam pelukan saya. Saya memandangi nampan buah yang diletakkan ibu mertua di depan pintu kantor. Di atasnya ada seikat bunga sedap malam yang dibungkus kertas koran dengan rapi. Ini bukan jenis bunga yang beliau sukai. Tapi pasti ada orang lain yang menyiapkannya. Meski begitu, tindakan itu sudah terlambat. Saya tidak membuka pintu. Saya hanya menelepon pengacara untuk menyusun surat undangan yang dikirimkan kepada seluruh dewan pemegang saham, dewan penasihat internal, dan anggota keluarga yang terdaftar sebagai pemilik aset bersama dengan subjek pengumuman pengalihan saham yang sah dan klarifikasi
Dokumen aset keluarga. Rapat akan diadakan pada hari Jumat pagi. Tepat pukul 09.00 di Aula Lantai 9. Kantor Pusat Nusantara Jaya. Saya tidak menelepon. Tidak mengirim pesan. Saya membiarkan semuanya dikirim melalui jalur resmi. Sama seperti cara mereka pernah mempersilakan saya keluar dari rumah dengan sangat sopan. Ruang rapat pada Jumat pagi itu penuh sesak. Orang yang datang paling awal adalah Tante Ratih, kakak kandung Ibu Wati. Beliau adalah orang pertama yang pernah menyatakan, menantu sulung tidak bisa punya anak. Buat apa dipertahankan? Sekarang beliau duduk di baris kedua. Tangannya tergenggam di atas tas kain bordirnya. Ibu Wati muncul bersama Rina. Berpakaian sederhana. Tidak lagi mengenakan sutra atau kebaya mewah seperti dulu. Bima masuk paling akhir. Wajahnya masam. Berusaha menjaga wibawa tetapi matanya yang cekung menceritakan segalanya. Saya duduk di kursi tengah. Tempat di mana dulu ibu pernah menunjuk dan berkata, tempat ini bukan untuk orang luar. Sekarang berbeda. Saya tidak perlu merebut kembali kursi itu. Saya sudah membeli seluruh mejanya. Pengacara pribadi saya, Pak Tono, berdiri untuk membuka acara. Suaranya tenang dan jelas. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Pasal 42. Kami akan mengumumkan kontrak pengalihan saham yang telah ditandatangani oleh 3 pihak terkait. Total saham yang saat ini dipegang oleh Ibu Citra Wulandari adalah 51%. Semua dokumen pengalihan telah disahkan oleh notaris dan sepenuhnya sah secara hukum. Sebuah slide muncul. Di atasnya tertera nama 3 perusahaan perwakilan PT Sinar Pagi, PT Mentari Jaya, dan PT Emas Sejati. Semuanya adalah mitra yang saya dirikan selama 2 tahun terakhir. Ruang rapat hening. Tatapan semua orang tertuju pada saya. Wanita yang pernah diusir dengan surat hasil pemeriksaan mandul. Kini duduk tepat di posisi sentral. Saya membuka dokumen satu persatu. Setiap lembar adalah sebuah bukti. Berkas tanah yang dialihkan atas nama Bima, tetapi sebenarnya adalah hak waris dari almarhum ayah mertua. Saya menunjukkan salinan dokumen asli yang tersimpan di kantor notaris sejak tahun 2016. Bukti transfer sebesar 420 juta rupiah dari rekening ibu ke sebuah klinik swasta dengan keterangan biaya verifikasi kesehatan menantu sulung. Sebuah rekaman suara singkat. Tepat 11 detik. Dari percakapan antara Rina dan seorang temannya. Rekaman ini memiliki izin dari penyedia informasi. Kita lihat saja ibu bertahan berapa lama lagi. Nanti kita hitung-hitungan lagi. Suara saya terdengar pelan tapi tegas. Saya tidak ingin berebut. Saya hanya ingin kejelasan. Apakah ibu masih berniat mengumumkan surat wasiat itu? Ibu mertua tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi. Matanya menatap karpet merah di bawah kakinya. Tempat di mana saya pernah berdiri memohon agar diberi kesempatan menjadi seorang ibu. Tante Ratih angkat bicara. Suaranya tidak lagi sekencang saat melontarkan cemoohan dulu. Bagaimanapun, Citra punya jasa mempertahankan perusahaan. Saya rasa kita harus adil. Seorang paman yang dulu menggelengkan kepala saat saya membawa lontong ke acara tahlilan ayah. Tersenyum canggung. Menantu sulung Nusantara Jaya sekarang sudah kembali ke tempatnya. Saya tidak berterima kasih. Tidak mengangguk. Saya hanya tersenyum tipis. Tahu betul mereka tidak membela saya. Mereka hanya berpihak pada pemenang. Setelah rapat, saya masuk ke mobil bersama Pak Tono. Dia menuangkan segelas air untuk saya lalu memberikan sebuah amplop tipis. Berkata pelan, Ibu sebaiknya lihat surat wasiat asli Ibu Wati yang dibuat tahun 2020. Saya rasa ada sesuatu yang telah diubah. Saya mengangguk. Permainan belum berakhir. Aset bisa dibagi. Saham bisa dialihkan. Tetapi kehormatan dan permintaan maaf tidak akan saya biarkan dinegosiasikan. Setelah rapat pemegang saham,
Saya kembali ke ruang kerja pribadi saya. Langit Jakarta hari itu cerah, hangat dan kering. Angin meniup daun-daun kering berdesir di depan jendela kaca. Tapi hati saya sunyi. Pengacara Tono meletakkan setumpuk berkas di meja dengan lembut. Suaranya dalam. Ibu sebaiknya lihat surat wasiat asli ini. Jika dugaan saya benar, ibu tidak perlu lagi menggunakan kekuatan hukum. Cukup dengan kebenaran. Saya membuka berkas itu. Halaman pertama adalah salinan surat wasiat yang disahkan notaris pada bulan Mei 2020. Saat Ibu Wati masih sehat. Sebelum dirawat di rumah sakit pertama kali. Tulisan tangan dengan tinta biru. Miring. Tertulis jelas. Mewariskan sebagian besar aset kepada Citra Wulandari. Menantu sulung. Yang baik hati. Berakhlak. Dan telah menjaga nama baik keluarga. Saya menahan napas. Kata baik hati itu pernah mereka gunakan untuk menertawakan saya di belakang. Tapi beliau sendiri, orang yang pernah mengusir saya, telah menulis dan mengakuinya. Halaman berikutnya adalah revisi yang disahkan pada bulan Juni di tahun yang sama. Seluruh aset dialihkan kepada Bima dan Rina. Alasannya tertulis jelas. Citra pergi dengan laki-laki lain. Tidak menjalankan kewajiban sebagai menantu. Pengacara memberikan analisis tanda tangan tambahan. Goresan pada versi revisi tidak stabil. Ada tanda-tanda getaran. Banyak bagian yang terputus. Saat itu, Ibu Wati baru masuk rumah sakit. Mulai pengobatan tekanan darah tinggi dan Parkinson ringan. Saya duduk tak bergerak. Mata saya kering tapi hati saya sakit seperti ada yang meremas setiap sendi tulang saya. Beliau pernah mempercayai saya. Pernah menyayangi saya. Lalu beliau juga yang berbalik hanya karena beberapa fitnah. Atau lebih buruk lagi. Karena anak kandungnya sendiri. Sore itu saya pergi ke rumah sakit. Ruang perawatan sunyi. Bau antiseptik tercium samar. Ibu terbaring miring. Mata terpejam. Napasnya perlahan. Saya berdiri di sana cukup lama sebelum mendekat. Dengan lembut meletakkan tangan di bahunya. Beliau membuka mata. Sedikit terkejut. Lalu menatap saya tanpa berkedip. 1 detik. 2 detik. Lalu beliau memalingkan wajah. Tapi saya bisa melihat matanya yang memerah. Saya duduk di samping tempat tidur. Dengan tenang meletakkan 4 benda di atas meja. Buku catatan kehamilan. Yang mencatat nama saya dan jadwal pemeriksaan dulu. Akta kelahiran Bagas. Putra saya. Dengan nama Ibu Citra Wulandari. Surat wasiat asli dan versi revisi beserta analisis tanda tangan. Sebuah foto Bagas berdiri di depan gerobak kopi pagi, cerah sambil tersenyum lebar. Saya berkata lembut. Saya tidak butuh uang. Saya butuh kebenaran. Dan sebuah permintaan maaf di depan Bagas. Agar dia tahu neneknya tidak membenci ibunya. Beliau menatap saya. Bibirnya terkatup. Lalu air mata mengalir tak terbendung. Tangan kurusnya meraih tangan saya. Gemetar. Beliau menangis seolah sudah lama menahannya. Ibu takut. Ibu takut orang bilang ibu membela menantu dan membuang anak. Ibu takut diejek orang. Ibu salah. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Hanya duduk diam membiarkan lengan baju saya basah oleh air matanya. Untuk pertama kalinya saya melihatnya lemah. Bukan lagi wanita berhati baja yang pernah menekan saya hingga ke dasar. 3 hari kemudian, Dewan Keluarga berkumpul lagi. Tante Ratih yang membuka pembicaraan. Setelah memeriksa dokumen dan kesaksian Ibu Wati, kami mengusulkan untuk membatalkan surat wasiat revisi. Kembali ke versi asli tahun 2020. Saya berdiri. Suara saya jelas. Saya menolak menerima aset tersebut. Saya bisa hidup dengan kemampuan saya sendiri. Saya hanya akan mempertahankan status sebagai menantu sulung dan kebenaran untuk anak saya. Ruangan itu hening. Ada yang bertepuk tangan pelan.
Tapi saya tahu tidak semua orang terharu. Banyak yang hanya lega karena berpikir saya tidak akan menuntut. Ibu Wati memegang tangan saya saat saya membungkuk untuk pergi. Tangannya masih dingin. Tapi kali ini adalah dingin yang tulus. Tanpa perhitungan, saya menatap matanya. Tidak ada lagi amarah. Hanya melihat betapa tuanya beliau. Dan waktu tidak menunggu siapapun. Malam itu saya menulis buku harian di samping Bagas. Dia sudah bisa menulis huruf dan sedang berlatih menandatangani namanya di buku tulis Ponsel Berderang. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Bima diam-diam sedang mencari cara untuk merebut kembali perusahaan. Hati-hati. Saya menatap layar. Tidak terkejut. Saya tersenyum tipis dan menulis di akhir halaman buku harian. Aku tidak perlu balas dendam. Hanya perlu kebenaran. Tapi jika mereka melanjutkan, aku tidak akan ragu melindungi apa yang sudah kumiliki. Pesan anonim tentang Bima yang diam-diam mencoba merebut kembali perusahaan membuat saya terjaga semalaman. Bukan karena takut, tapi karena saya sudah menduga hal itu akan terjadi. Orang seperti Bima, yang selalu dimanja dan dianggap sebagai pewaris tunggal keluarga, tidak akan pernah rela melihat orang yang dulu dianggap bayangan ini duduk di posisi tertinggi. Pagi berikutnya, saat saya baru saja masuk ke kantor, telepon berdering. Nomor ibu mertua. Saya ragu sejenak lalu mengangkatnya. Citra. Ibu ingin bertemu. Hanya kita berdua. Kalimat singkat itu membuat hati saya ternyuh. Bukan karena kasihan, tapi karena sudah sangat lama beliau tidak memanggil nama saya. Bukan dia. Saya masuk ke ruang perawatan sore itu. Sinar matahari memanjang di lantai. Hangat tapi tidak menyilaukan. Ibu berbaring miring ke kanan. Mata terpejam. Napasnya teratur. Saya duduk di kursi di sampingnya, tanpa bicara. Beliau membuka mata perlahan lalu menatap saya. Kali ini tidak menghindar. Ibu tahu kamu meragukan segalanya. Beliau memulai. Suaranya bergetar dan terputus-putus. Tahun itu, saat ibu baru selesai operasi jantung, masih di ruang pemulihan, Bima dan Rina datang. Mereka bilang kamu pergi dengan orang lain. Tidak lagi pantas menjadi menantu sulung. Saya tidak menyela. Hanya mengepalkan tangan. Menahan diri. Ibu lemah. Tidak cukup sadar untuk memeriksa. Mereka memberikan ibu surat. Katanya dokumen notaris baru. Ibu hanya perlu tanda tangan. Ibu tanda tangan karena berpikir bisa menjaga nama baik keluarga. Beliau menarik napas panjang. Ibu salah. Salah karena memilih menjaga citra palsu daripada mempertahankan seorang menantu yang peduli. Kamulah satu-satunya orang yang bisa melakukan apa yang ibu harapkan dari Bima. Untuk pertama kalinya setelah 4 tahun. Saya melihatnya menangis. Air mata mengalir tanpa suara di pipinya yang keriput. Tapi tidak ada yang menyekanya. Saya mengambil tisu. Memberikannya. Lalu meletakkan tangan saya dengan lembut di bahunya. Mengangguk. Tanpa perlu berkata apa-apa lagi. Diam saya adalah jawabannya. Sore berikutnya, saya menerima kabar Bima mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa kerabat. Paman dan bibi yang dekat dengannya sejak dulu. Seorang bibi mengirim pesan. Dia berencana menuduhmu memanfaatkan ibu untuk membalikan dokumen perusahaan. Saya tersenyum. Tidak terkejut. Tidak marah. Bagus. Kita lihat permainan apa yang akan dia mainkan kali ini. Saya membalas pesan itu lalu mulai menelepon pengacara, tim media, dan beberapa rekan bisnis. Tidak ada yang bisa menyerang saya 2 kali dengan cara yang sama. 2 hari kemudian, sebuah pertemuan seluruh keluarga diadakan atas panggilan Ibu Wati. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya duduk bersamanya di kursi utama di panggung. Di bawah, Bima berwajah dingin. Rina menunduk. Beberapa orang berbisik tapi tidak ada yang berani bicara keras. Ibu mertua berdiri lebih dulu.
Tangannya masih sedikit gemetar. Tapi suaranya jelas. Saya telah salah. Salah karena membiarkan Citra menderita fitnah. Salah karena percaya pada gosip daripada orang yang pernah menopang keluarga ini saat perusahaan mengalami kesulitan. Beliau menunjuk saya. Saya secara resmi menyatakan surat wasiat asli tahun 2020 akan dipulihkan. Semua aset, saham, diwariskan kepada Citra. Dia akan mengelola perusahaan sampai Bagas berusia 18 tahun. Setelah itu, anak itu memiliki hak waris penuh. Seluruh ruangan hening. Bima mengepalkan tangannya, lalu tiba-tiba berdiri dan pergi. Rina mengikuti dengan takut-takut. Saya duduk diam. Tidak berkata apa-apa. Hanya menunduk berterima kasih pada ibu. Tapi dalam hati saya tahu, ini baru permulaan. Dalam perjalanan pulang, pengacara Tono menelepon saya. Suaranya tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Mitra dari Singapura baru saja menarik investasi mereka. Mereka bilang tidak mau terlibat dalam masalah internal yang terlalu banyak drama. Saya tersenyum tipis. Bima di baliknya. Pasti dia menyebarkan berita bahwa internal tidak stabil untuk merusak kepercayaan investor. Saya melihat keluar jendela. Langit mulai gelap. Akan hujan. Dengan tenang saya membuka media sosial. Mengetik kata demi kata. Tidak ada anak yang bisa menghancurkan warisan jika ibunya cukup kuat untuk mempertahankannya. Dan saya akan mempertahankannya. Bukan untuk saya, tapi untuk Bagas. Kalimat itu muncul jelas. Saya menekan tombol kirim. 1 kali memaafkan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk waspada dan siap untuk 1 kali pertahanan terakhir. Pagi itu, email dari mitra Singapura masuk ke kotak surat perusahaan. Mereka mengonfirmasi menunda penarikan dana. Menunggu pertemuan untuk menegaskan kembali komitmen kepemimpinan dengan saya. Hati saya lega. Tetapi saya tahu betul, jika Bima punya cukup waktu untuk membalikkan keadaan sekali lagi, tidak hanya posisi saya yang akan goyah, tetapi kepercayaan Bagas pada ibunya akan lenyap seperti embun pagi. Malam sebelumnya, Bima telah mengumpulkan kekuatan. Dia mengadakan pertemuan tertutup dengan pemegang saham kecil dan beberapa media lokal. Sebuah media melaporkan, Citra menggunakan nama palsu untuk mendirikan perusahaan di Singapura. Laporan keuangan tidak jelas. Ada indikasi bisnis ilegal. Disertai dengan video yang diedit untuk merusak reputasi saya. Saya tidak buru-buru menanggapi. Di villa yang tenang, saya membuka laptop. Menampilkan file asli dan dokumen sah yang telah disahkan notaris dari Singapura. Di hadapan pengacara dan kepala tim media perusahaan, saya menampilkan perbandingan hukum di layar besar. Semua tuduhan Bima hancur seketika. Pengacara saya berdiri dengan tegas. Ini adalah tindakan pencemaran nama baik yang terorganisir. Kami akan menuntut sesuai pasal 310 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Wajah Bima pucat. Dia tidak berani membuka mulut lagi. Siang harinya, saya kembali ke kamar pribadi saya. Dalam keheningan, saya membuka rekaman suara yang sudah saya siapkan untuk Bagas. Anakku tersayang. Suara saya bergetar melalui mikrofon. Ibu tidak butuh semua orang menyayangi ibu. Ibu hanya butuh kamu mengerti. Ibu tidak menukar keheningan untuk mempertahankan keluarga palsu. Wanita yang kuat bukanlah yang tidak pernah jatuh, tapi yang bangkit setelah disingkirkan oleh darah dagingnya sendiri. Saya melampirkan sebuah kontrak investasi pertama atas nama Bagas dalam pesan suara itu. Nama itu adalah sumpah bahwa nama Bagas tidak akan pernah terhapus dari keluarga ini. Sore harinya, Rina muncul di depan pintu kamar saya tanpa pemberitahuan. Dia berlutut dan menangis. Kak Citra. Saya yang memalsukan dokumen dulu untuk menyingkirkan kakak dari perusahaan. Saya tidak membenci kakak. Saya hanya iri.
Di tangan Rina ada salinan laporan rekening yang mengungkapkan bahwa Bima sedang bersiap menarik dana secara ilegal melalui sebuah perusahaan fiktif di Kamboja. Saya menatap Rina sejenak lalu bertanya langsung. Kali ini penyesalan sungguhan atau hanya trik lain? Rina hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Segera setelah itu, saya pergi ke otoritas jasa keuangan OJK. Di dalam tas saya ada berkas transfer, laporan rekening, dan dokumen pendukung. Setibanya di sana, saya masuk ke ruang penerimaan laporan. Dengan tenang berkata, saya pernah diam karena harga diri. Sekarang saya bicara demi kehormatan anak saya. Saya menyerahkan seluruh berkas kepada petugas tanpa mengungkapkan identitas saya. Sebuah langkah tegas yang membuka jalan bagi proses hukum selanjutnya. Di akhir hari, saya duduk di meja kecil di ruang kerja saya. Cahaya lampu kuning redup. Di tangan saya tergenggam dokumen-dokumen itu. Saya tahu ini baru permulaan. Saya dan putra saya akan terus melangkah dengan tangan besi dalam sarung tangan sutra, cukup kuat untuk melindungi, cukup lembut untuk menjaga martabat. Saya duduk tegak di ruang rapat di lantai tertinggi kantor pusat grup Nusantara Jaya. Cahaya lampu langit-langit memantul di meja kayu berwarna gelap. Tidak terlalu terang, tapi cukup untuk membuat semua mata di ruangan itu tertuju pada ibu mertua. Wanita yang pernah membuat saya merasa tidak ada di rumah itu. Beliau berdiri, memegang mikrofon dengan tangan kanannya. Suaranya sedikit serak, tapi masih jelas. Saya tidak lagi cukup kuat untuk memimpin perusahaan. Satu-satunya orang yang saya percaya memiliki kemampuan, etika, dan keteguhan hati untuk melanjutkan adalah Citra. Tidak ada yang protes. Tidak ada yang terkejut. Seluruh ruangan hening. Mungkin semua orang sudah melihatnya sejak lama, tapi tidak ada yang berani mengatakannya di hadapan beliau. Saya menarik napas dalam-dalam. Berdiri. Tangan saya dengan lembut menekan permukaan meja seolah menenangkan diri. Lalu berkata dengan jelas, saya setuju untuk mengambil alih. Di tengah bisik-bisik yang mereda, saya melanjutkan dengan lebih tenang. Tetapi setelah menyelesaikan target-target yang diperlukan, saya akan mundur dan menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang lebih pantas. Saya tidak hidup untuk kekuasaan. Saya hanya ingin mempertahankan nilai untuk anak saya. Di balik kaca tebal, Bagas berdiri di koridor, menempelkan pipinya ke kaca. Kedua tangan kecilnya menempel seolah ingin masuk. Matanya masih polos. Tapi saya tahu dia sedang mengamati saya. Belajar dari keheningan orang dewasa. Dan itulah alasan mengapa saya tidak boleh goyah. Malam itu, ketika semua mulai tenang, Bima datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Dia berdiri di depan gerbang. Tangan di saku celana. Matanya kosong tapi tidak menunjukkan penyesalan. Saya membuka gerbang. Berdiri di teras. Dia menunggu dia bicara. Bagaimana kalau kita coba lagi dari awal? Demi anak kita. Ucapannya tidak jelas apakah itu sebuah tawaran atau perintah. Saya menatap Bima beberapa detik lalu tertawa. Bukan tawa sinis, tapi tawa ringan seperti angin yang melewati atap genteng tua. Kamu memilih kebohongan. Saya memilih ketenangan untuk anak saya. Saya tidak menyalahkanmu atas apa yang telah kamu lakukan. Tapi saya tidak bisa memaafkan caramu memperlakukan saya seolah saya adalah perabotan. Jika bisa dipakai, disimpan. Jika tidak, dibuang. Kita bisa menjadi orang tua Bagas. Tapi kita tidak bisa menjadi yang lain. Saya berkata dengan tegas. Bima tidak menjawab. Dia hanya terdiam lalu melangkah mundur saat saya masuk dan menutup pintu. Pintu itu tertutup pelan. Tapi hati saya tahu itu adalah penutupan yang tidak akan pernah terbuka lagi. Beberapa hari kemudian, ibu menelepon saya untuk pulang ke kampung. Beliau tidak lagi meminta atau memerintah. Hanya dengan lembut berkata bahwa beliau ingin kembali ke tempat di mana beliau pernah memulai. Saya tidak terkejut. Orang tua
ketika sudah melalui cukup banyak penderitaan dan pengkhianatan dari orang terdekat, akan memilih tempat yang sederhana namun damai untuk mengakhiri hidup mereka. Saya menyetir mobil membawa ibu melewati jalanan tanah merah, melewati deretan pohon bambu dan pinang, melewati jembatan besi berkarat tempat saya dulu menunggu bus setiap kali pulang ke kampung suami. Ibu tidak banyak bicara di jalan. Hanya sesekali menyisir rambutnya. Matanya menatap jauh seolah mencoba mengingat kembali kehidupan yang telah berlalu. Ketika mobil berhenti di depan sebuah rumah kecil di dekat pasar kecamatan, beliau memegang tangan saya. Meremasnya erat lalu berkata pelan, "Maafkan ibu. Bukan karena ibu pantas, tapi karena kamu pantas mendapatkan ketenangan." Saya tidak menjawab. Hanya membalas genggamannya dan mengangguk. Itulah pertama kalinya saya merasakan telapak tangannya tidak lagi sedingin dulu, melainkan sebuah kehangatan yang aneh. Seolah-olah beliau telah melepaskan semua duri di hatinya. Beliau turun dari mobil perlahan. Saya tetap di dalam. Tidak ikut masuk. Hanya menatap punggung kecil wanita yang pernah menjadi kekuatan yang tak tersentuh. Angin sore meniup deretan pohon pinang di pinggir jalan. Suara daun berdesir terdengar, seperti bisikan terakhir antara dua wanita yang telah menempuh perjalanan panjang, penuh dendam, kesalahpahaman, dan air mata. Malam itu, saya berbaring di samping Bagas. Anak itu berguling ke arah saya, menumpangkan satu kakinya di perut saya seperti biasa. Kepalanya menyusup ke dada saya lalu bergumam dalam tidurnya. "Ibu jangan pergi lagi ya." Saya mengelus rambutnya. Berbisik, "Ibu tidak akan pergi lagi. Tapi orang lain yang harus pergi dari hidup ibu. Selamanya." Saya meletakkan surat keputusan pengunduran diri dari perusahaan di atas meja. Duduk berhadapan dengan dewan direksi baru yang saya pilih sendiri. Ini bukan lagi rapat yang tegang atau strategi serangan. Ini adalah serah terima yang tenang. Tepat waktu. Tepat orang. Mulai sekarang, saya hanya seorang pemegang saham, kata saya. Suara saya ringan seperti angin. Tidak lagi terlibat dalam operasional. Tidak ada yang terkejut. Tidak ada yang mengeluh. Mereka hanya mengangguk. Wajah-wajah muda yang telah saya latih, amati, dan uji selama setahun terakhir. Orang-orang yang saya percaya akan menjaga nama grup Nusantara Jaya tetap di jalur yang benar tanpa perlu saya. Untuk pertama kalinya dalam hampir 10 tahun. Saya tidak lagi harus bangun pukul 3 pagi karena email mendesak. Tidak lagi terbangun di tengah malam karena khawatir tentang dividen, pasar, atau kepercayaan. Saya pindah ke sebuah villa kecil di tepi sungai, di mana pagi hari ada kicau burung. Sore hari ada semilir angin. Dan malam hari hanya tersisa suara napas teratur Bagas yang tertidur lelap di kamar sebelah. Kedamaian datang dari melepaskan pada saat yang tepat. Bukan karena lemah, tetapi karena tahu apa artinya cukup. Hari kelulusan Bagas dari sekolah dasar. Saya mengenakan kebaya putih. Duduk di barisan kursi orang tua. Halaman sekolah dinaungi pohon-pohon rindang. Angin meniup ujung seragam anak-anak saat mereka naik ke panggung untuk menerima piagam. Nama Bagas dipanggil terakhir. Bagas Pratama. Siswa teladan. Anak itu naik. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya berbinar. Saya duduk di bawah. Air mata menggenang. Bukan karena prestasinya, tapi karena saya telah menepati janji padanya. Ibu akan memberimu masa kecil yang damai. Itulah janji yang saya ucapkan dalam hati saat menuliskan namanya di akta kelahiran. Tanpa nama ayah. Tanpa butuh status. Hanya butuh keteguhan dan keamanan. Malam itu, saat saya sedang merapikan rak buku, anak itu berlari. Memeluk saya dari belakang. Menyandarkan kepalanya di bahu saya. Nanti kalau aku jadi direktur, ibu jadi sekretaris ya. Saya tertawa.
mengelus kepalanya. Ibu sudah tua. Kerja di rumah saja. Tapi ibu akan selalu menjadi pendukung utamamu. Seperti dulu ibu kerja untuk biaya aku iya. Tapi sekarang ibu sudah istirahat. Urusan perang biar aku yang urus. Kami tertawa bersama di rumah kecil kami. Tawa itu terdengar ringan. Tidak lagi terhalang oleh kecemasan seperti tahun-tahun yang lalu. Saya tidak pernah mengunjungi ibu mertua lagi. Juga tidak bertemu Bima atau Rina. Tapi anehnya, saya tidak lagi marah. Saya mengerti. Memaafkan bukan karena mereka pantas. Memaafkan adalah karena saya tidak lagi ingin mengikat diri pada dendam masa lalu. Saya memilih melepaskan agar saya bebas dan menjalani hidup tanpa lagi menyandang nama menantu keluarga orang. Saya adalah saya. Seorang ibu. Seorang wanita. Seseorang yang pernah gagal. Dihina. Dan disingkirkan. Tapi saya telah bangkit. Bukan dengan balas dendam. Tetapi dengan kesadaran. Suatu akhir pekan. Saya membuka kotak kayu tua tempat saya menyimpan surat tulisan tangan yang ditinggalkan ibu mertua. Kertas suratnya sudah menguning. Tintanya sedikit luntur. Kamu telah melakukan hal yang tidak berani ibu lakukan seumur hidup. Saya tersenyum. Tanpa kepahitan. Tanpa air mata. Saya melipat surat itu. Memasukkannya kembali ke dalam kotak. Di luar. Matahari terbit perlahan. Hangat. Sinarnya menembus celah jendela. Meninggalkan bayangan panjang di lantai kayu. Hari baru bagi seorang wanita baru. Bukan lagi seorang istri. Bukan lagi seorang menantu. Melainkan diriku sendiri. Sebelum berakhir, saya ingin mengatakan beberapa hal sebagai seorang wanita yang telah melalui berbagai rasa sakit dan kekecewaan di rumahnya sendiri. Saya pernah disebut mandul. Pernah dicabut posisi sebagai istri dan menantu. Pernah tinggal di kamar kecil seperti gudang, di mana saya tidak punya hak untuk bersuara. Saya juga pernah harus mengesampingkan harga diri untuk pergi dengan tangan kosong. Memeluk anak, tanpa tahu apakah besok ada cukup uang untuk membeli susu. Tapi kemudian saya sadar. Wanita yang kuat tidak perlu bicara keras. Tidak perlu meronta-ronta dalam dendam. Kuat adalah tahu di mana posisi kita. Apa yang kita lakukan. Dan memilih waktu yang tepat untuk bertindak. Bukan demi menang kalah. Tapi demi martabat. Demi anak. Dan demi kebaikan. Memaafkan bukan karena orang lain pantas. Tapi agar hati kita sendiri ringan. Ketika wanita Indonesia mandiri. Tahu kapan harus melepaskan. Dan tidak membiarkan kebencian menguasai hidupnya. Saat itulah mereka memasuki fase kedewasaan yang paling kuat. Jika Anda pernah diremehkan seperti saya. Pernah merasa tidak diterima di tempat yang Anda sebut rumah. Percayalah. Anda tidak sendirian. Bagaimana pendapat Anda tentang perjalanan saya jika Anda berada di posisi saya? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda setuju bahwa terkadang pengampunan adalah kekuatan terbesar seorang wanita? Pelajaran apa yang Anda dapatkan dari kisah saya hari ini? Jika cerita ini membantu Anda merefleksikan diri atau menginspirasi Anda untuk hidup lebih kuat, silakan tinggalkan komentar dengan angka 1, dan jangan lupa untuk berlangganan kanal ini untuk menemani saya dalam kisah-kisah kehidupan sehari-hari yang penuh makna selanjutnya.